Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdian Sanastion dengan NIM 2105040036. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi terkait keperantaraan dalam dunia bisnis dengan mata kuliah Hukum Dagang. Baiklah, masuk materinya. Materi pembahasan kali ini itu ada 5. Yang pertama, pengertian keperantaraan, golongan pekerja perantara dalam dan di luar perusahaan, terjadi dan berakhirnya hubungan, yang termasuk pedagang antara, keperantaraan di dalam dan di luar KUHD atau KUH Perdata. Baiklah, masuk ke yang pertama, pengertian keperantaraan. Keperantaraan berasal dari bahasa Indonesia, kata perantara. Pada dasarnya, keperantaraan adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal, di mana perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, pengertian perantaraan tersebut dirumuskan sebagai perjanjian antara prinsipal dengan seorang perantara, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya, golongan kerja perantara di dalam dan di luar perusahaan. Menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Profesor Sukardono, golongan pekerja di dalam lingkungan perusahaan adalah yang pertama itu pemimpin perusahaan atau manajer, yang kedua pemegang prokurasi atau procurity, bounder atau general agent, yang ketiga pedagang keliling atau commercial traveler. Selanjutnya menurut Profesor Sukardono, golongan pekerja perantara di luar lingkungan perusahaan adalah yang pertama agen perniagaan atau komersial agen, yang kedua maklar atau broker, yang ketiga ada komisioner atau faktor, yang keempat pengusaha bank. Selanjutnya, terjadi dan berakhirnya hubungan keperantaraan. Terjadinya keperantaraan itu ada 3 faktor. Yang pertama, kewenangan yang diberikan prinsipal kepada perantara. Yang kedua, pengesahan prinsipal atas perikatan yang dibuat perantara, atau 3 ketentuan undang-undang. Berakhirnya hubungan perantara. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan perantara. Yang kedua, terlaksananya tugas atau tujuan yang diperjanjikan. Atau 3, kehendak bersama para pihak. Yang keempat, kehendak salah satu pihak. Atau 5, ketentuan undang-undang. Nah, selanjutnya itu yang termasuk pedagang antara. Pedagang antara ialah mereka yang mempunyai perusahaan dengan profesi sebagai perantara. Adapun yang termasuk pedagang antara adalah yang pertama, maklar, ini diatur pada pasal 62 KUH Dagang. Yang kedua ada kasir, diatur pada pasal 74 KUH Dagang. Yang ketiga ada komisioner, diatur pada pasal 76 KUH Dagang. Yang keempat ada agen perdagangan. Yang kelima ada pedagang keliling. Keperantaraan di dalam KUHD atau KUH Perdata. Dalam hukum dagang melalui KUHD dikenal dengan adanya beberapa macam keperantaraan di bidang bisnis, yakni bursa perdagangan, maklar, komisioner, ekspeditur, kasir, pengangkutan. Keperantaraan di luar KUHD atau KUH Perdata, agen dan perantara pedagang efek di pasar modal. Keperantaraan di dalam KUHD. Yang pertama itu ada bursa perdagangan. Pasal 59 KUHD memberikan definisi bursa dagang sebagai suatu tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, maklar, kasir, dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan. Selanjutnya, maklar. Berdasarkan pasal 62 KUHD, maklar itu adalah seorang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh presiden. Maklar adalah seorang perantara yang bertindak untuk kepentingan pihak komitmennya atau pihak yang menyuruh dan melakukan segala tindakan hukum, misalnya jual beli dalam segala bidang perdagangan. Maklar yang menjalankan usahanya sebagai perantara mendapatkan upah tertentu untuk tertentu yang disebut dengan provisi atau cortage dari pihak prinsipal. Selanjutnya ada komisioner. Berbeda dengan maklar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri. Ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi. Ini diatur pada pasal 76 KUHD. Selanjutnya ada kasir. Kasir ini diatur pada pasal 74 KUHD. Kasir adalah seorang yang dengan menerima upah atau provisi tertentu dipercaya dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran-pembayaran. Saat ini, orang yang dimaksud adalah bank, yaitu suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah.
Selanjutnya ada ekspeditur. Ekspeditur ini adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan melalui daratan. Ini diatur pada pasal 86 KUHD. Kewajibannya diatur dalam pasal 87, 88, dan 89 KUHD. Ekspeditur bertugas untuk mencarikan alat angkut yang tepat untuk mengirim barang. Ekspeditur wajib membuat pembukuan. Ini diatur pada pasal 86 ayat 2 KUHT. Selanjutnya ada pengangkut. Pengangkut adalah orang yang menyelenggarakan pengangkutan. Sedangkan pengangkutan itu sendiri diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan selamat. Keperantaraan di luar KUHD atau KUH Perdata. Yang pertama itu ada agen. Jenis ini sama dengan makelar dan komisioner, namun pengaturannya tidak ada dalam KUHD maupun KUH Perdata. Akan tetapi, agensi saat ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat, sehingga dalam prakteknya memakai aturan dalam pasal 1338 KUH Perdata, pemberian kuasa pada pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata, pasal 62 sampai 64 KUHD, dan kebiasaan dagang, serta keputusan Menteri Perdagangan tentang agen tunggal. Selanjutnya, perantara pedagang efek di pasar modal. Salah satu lembaga keperantaraan dalam bidang bisnis yang berkembang dewasa ini adalah perantara pedagang efek di pasar modal, yang biasanya disebut pialang atau broker. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 mendefinisikan perantara pedagang efek sebagai pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.